Hai, selamat pagi semuanya. Pagi kali ini kita bertemu kembali di pembelajaran tema 3 subtema 4 bersama Pak Tignon. Oke, anak-anak yang Pak Guru sayangi, yang Pak Guru cintai, kelas 3 semuanya. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan dan agama kita atau kepercayaan kita masing-masing. Semoga nanti setelah berdoa kita pelajaran berjalan dengan lancar. Oke, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Baiklah, bagi anak-anak semuanya kelas 3, tentunya Pak Guru harapkan kalian tuh semuanya dalam keadaan sehat-sehat semuanya, selalu jaga kebersihan dan juga ketika berpergian menggunakan masker. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini Pak Guru akan memberikan sebuah materi. Ini yang pertama yaitu ada muatan bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Informasi tentang perubahan wujud benda juga dapat ditemukan dalam sebuah cerita bergambar. Nah, kita dapat memperhatikan gambar dengan seksama agar kita mendapatkan pokok-pokok informasi tersebut. Selain itu juga kita dapat menyajikan kembali dengan cara menuliskan di dalam bentuk catatan. Jadi silakan kalian itu bisa buka buku pulpena halaman 72. Di situ ada bagaimana cara pembuatan tahu. Cara pembuatan tahu di situ sudah ada bagaimana caranya. Ada poin-poinnya pada halaman 72 di pulpena 3B halaman 72. Dan ada step 1 atau tahap pertama, tahap kedua. Tahap pertama itu kita itu memilih kedelai otomatis pasti kedelai yang berkualitas baik. Setelah itu kita mencucinya, setelah itu kita merendam selama 8 jam. Setelah 8 jam kita rendam, kita haluskan, kita tumbuk ataupun dengan cara yang sekarang yaitu kita blender. Setelah itu kita masak. Habis itu kita tiriskan dan kita angkat. Setelah itu yang terakhir yaitu kita cetak sehingga menjadi yang namanya tahu. Itu kalian bisa buka di halaman 72 pulpena 3B. Oke, materi yang kedua yaitu teknik melipat pakaian. Anak-anak pasti kalian semuanya itu sudah pada mandiri, sudah kelas 3 itu harus mandiri. Di sini bagaimana cara melipat pakaian. Di sini ada melipat baju. Ada langkah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Langkah yang pertama otomatis pakaian itu dalam posisi terbalik ya. Jadi yang bagian yang ada kancingnya itu yaitu di bawah. Kalau kita naruh di meja itu posisi sudah dikancing semuanya. Setelah sudah dikancing pakaian ataupun baju ataupun kemeja, yang kemeja itu diposisikan itu terbalik. Satu, kita lipat dari bagian kanan, kita lipat dulu. Setelah kita lipat dan bagian kanan lengan kita tekuk, setelah itu bagian kiri lengan kita tekuk, kita ambil, kita lipat menjadi 2 bagian. Setelah itu kita balik. Selesai sudah. Dan untuk yang namanya melipat meja. Bagaimana dengan cara melipat celana kalian? Melipat celana pendek. Nah, itu kalian tinggal celana pendek. Ini ada langkah pertama, kedua, ketiga. Yang pertama celana itu kita kita angkat dan setelah itu kita lipat menjadi 2, jadi 2 bagian. Habis itu dari bawah kita lipat ke atas. Dan ini mungkin untuk cowok, dan untuk cewek di sini ada bagaimana cara melipat rok. Dan jadi rok tersebut misalnya ada sletingnya, kita sleting dulu, kita kaitkan dulu. Nah, setelah kita taruh di meja, lipat bagian kanan, bagian kiri. Setelah itu dilipat menjadi 2. Tugas kalian nanti tugas kalian yaitu merekam bagaimana kalian itu cara untuk melipat baju ataupun kemeja ataupun kaos. Dan di sini nanti tugas kalian yaitu bagaimana cara melipat baju. Silakan nanti direkam. Kemudian ada muatan PPKN, perilaku bersatu dalam
keberagaman di rumah. Nah, ini di rumah itu banyak ragamnya. Di rumah itu bisa menyatukan keragaman tersebut. Dan perilaku-perilakunya itu bagaimana? Yang pertama yaitu menghargai perbedaan yang ada, dan yang kecil menghargai yang tua atau kakaknya, anak menghargai atau menghormati orang tua. Nah, di sini tolong menolong tanpa membeda-bedakan orang lain. Dan itu kalau di lingkungan rumah ya, kita itu menolong tanpa harus membedakan. Wah, saya mau nggak menolong ibu, saya nggak menolong ayah, saya nggak menolong cici atau kakak, itu tidak. Itu harus kita bedakan. Kita tepiskan perbedaan tersebut. Kalau membantu itu dituliskan dengan rasa yang namanya ikhlas. Tidak mementingkan diri sendiri. Dan ketika ada kerjasama di lingkungan keluarga, misalnya kita mendapatkan bagian untuk menyapu, ketika kita menyapu sudah selesai, sudah tugas kita selesai dan kita meninggalkan kewajiban itu tidak. Misalnya ada kakak atau cici kita yang belum selesai, ayo kita bantu. Ya, jangan mementingkan diri sendiri. Ya, kalau kita sudah selesai, udah kita mengelap, bagian mengelap. Kalau sudah mengelap, sudah kita pergi, sudah main. Dan kita perlu membantu kakak, membantu ayah, membantu yang namanya ibu di rumah. Dan yang keempat yaitu menghargai hasil pekerjaan orang lain. Misalnya kakak itu menyapu, ada sampah mungkin yang terlupakan, dan itu jangan langsung dicela. Ini bagaimana sih nyapu kok tidak bersih, ini masih ada sampah. Nah, kita hargai pekerjaan. Nah, kita ambil aja, kita bantu, kita tolong. Dan ini kakak mungkin lupa ya, ada sampah yang ketinggalan, adik bantu ya. Nah, itu salah satu sikap untuk menjadikan perilaku itu bersatu. Dan kemudian dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama, kerukunan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan keluarga, itu sudah pastinya. Kalau sudah bersatu, pasti keluarga akan tercipta suatu yang namanya keharmonisan dan kerukunan, kedinamisan, ketentraman, kedamaian itu di rumah. Ketika ngobrol dengan papa, dengan mama, itu juga enak, tidak ada rasa canggung. Kita ngobrol dengan cicinya, dengan kakaknya, bersendaguro di ruang tamu, itu enak. Dan itu karena apa? Sudah terjalin yang namanya kerukunan. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, nanti tugas kalian yaitu yang pertama SPDP, merekam bagaimana melipat baju. Contohnya sudah ada di buku Pupena halaman 74, Pupena 3B. Yang kedua yaitu PPKN, mengerjakan tugas halaman 78 nomor 1 A, B dan juga nomor 2. Dan silakan anak-anakku menyelesaikan tugas ini dengan baik. Nanti Pak Guru tunggu kiriman jawaban anak-anak di MS Team. Oke, sampai di sini saja pertemuan Pak Tikno, semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anak semuanya sudah melihat video Pak Tikno di sini, dan semoga kalian itu selalu menjaga kesehatan, kebersihan di dalam pandemi ini, dan selalu menggunakan masker ketika berpergian dan cuci tangan. Oke, kelas 3 semangat belajar. Terima kasih.